Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Terlihat dari wajahnya Ibu yang sangat berseri-seri. Ibu mohon maaf hari ini saya mengganggu waktu Ibu, mengajak untuk berbincang-bincang Bu. Kita di sini sifatnya berdiskusi mengenai pengambilan keputusan yang pernah Ibu ambil ketika Ibu menjadi seorang pimpinan atau kepala sekolah. Yang mana seperti kita ketahui bersama, Ibu sudah berpengalaman memimpin beberapa sekolah ya, yang tentunya di setiap sekolah itu memiliki berbagai macam permasalahan yang harus diputuskan, diambil kebijakannya oleh kepala sekolah. Nah, dalam rangka pendidikan guru penggerak, khususnya kami adalah calon guru penggerak angkatan 5, kami juga diberi tugas untuk menganalisis beberapa kasus, contoh kasus yang pernah dialami oleh Ibu Ami selaku pimpinan. Terkait dengan 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip, kemudian yang ketiga ada 9 langkah pengambilan keputusan Ibu. Nah, di sini kita nanti akan berbincang-bincang. Saya dipandu beberapa pertanyaan, ada 8 pertanyaan Ibu, sesuai dengan LMS yang ada. Nanti kita sifatnya bincang-bincang ringan saja Ibu, kita berdiskusi. Nah, baik, kita mulai saja Bu. Pertanyaan pertama nih Ibu, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi begini, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran sering dihadapkan pada masalah yang terkait dengan peran dan tugas kepala sekolah itu sendiri, dan juga dihadapkan pada kasus-kasus yang bersifat non teknis pembelajaran. Nah, selama ini saya memetakan manakah kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral ini dengan cara saya memetakan kasus-kasus tersebut ya. Apakah situasi sulit dan menantang itu memerlukan satu pilihan keputusan di antara beberapa kemungkinan yang sama-sama tidak dikehendaki, karena harus membuat keputusan yang sama-sama benar. Jadi di sini benar lawan benar ya, yang artinya benar secara moral tetapi bertentangan. Jika demikian, maka itu saya kategorikan dalam kasus dilema etika. Nah, apabila saya dihadapkan pada sebuah masalah di mana harus membuat satu keputusan antara benar dan salah, itu berarti kasus yang saya hadapi masuk pada kategori bujukan moral. Nah, seperti contohnya misalnya di sekolah ada seorang guru matematika yang tidak membolehkan siswanya mengikuti pelajaran karena katanya tidak mengerjakan tugas dan hanya membuat gaduh saja. Kalau saya memutuskan guru tersebut harus membolehkan siswa itu mengikuti pelajaran
benar, karena memang merupakan hak siswa untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu. Tetapi kalau guru tersebut tidak membolehkan juga benar, karena itu kan sifatnya pemberian hukuman, di mana dalam pendidikan itu ada reward dan punishment, ya. Dalam hal ini guru tersebut memberikan punishment supaya anak tersebut ada perubahan perilaku pada saat mengikuti pelajaran matematika. Dia bisa tenang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan tidak mengacaukan suasana di kelas, ya. Begitu. Terima kasih jawabannya Bu Ami, sangat luar biasa sekali ya. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana sih Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Boleh di sekolah lama atau di sekolah sekarang di SMP kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan, biasanya saya itu berpikir tentang basis etika. Ya, jadi saya menggunakan basis etika, kemudian saya juga akan memunculkan rasa kepedulian. Pengambilan keputusan itu juga saya hubungkan dengan apa sih visi misi di sekolah. Misalnya pembentukan karakter yang positif, maka itu juga saya jadikan sebagai dasar. Kemudian apa yang saya lakukan biasanya itu selalu mengutamakan kepentingan peserta didik atau murid, ya, selalu berpihak pada murid. Kemudian saya juga akan memperhatikan budaya positif di sekolah, nilai-nilai yang penting di sekolah, sehingga keputusan yang saya ambil itu dapat mewujudkan suatu situasi atau lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Misalnya untuk kasus studi tour, ya, seorang siswa semula merencanakan mengikuti kegiatan studi tour. Dia sudah mendaftarkan diri ke panitia, sudah memperoleh nomor kursi bus pariwisata dan sudah membayar. Nah, menjelang keberangkatan, dia membatalkan mengikuti kegiatan dan meminta kembali uang pembayaran dengan alasan bapaknya masuk rumah sakit dan uang itu dibutuhkan untuk pengobatan ayahnya. Padahal kan di sini panitia sudah menyetorkan uang itu ke pihak biro. Nah, disinilah dibutuhkan pengambilan keputusan yang bijak. Nah, jika uang dikembalikan, benar, karena pengobatan itu kan lebih penting. Tetapi jika dari pihak panitia tidak mengembalikan pun kan juga benar, ya, karena uang itu sudah disetorkan ke biro. Nah, dalam hal ini keputusan bijak yang saya ambil yaitu saya meminta kepada panitia agar uang siswa yang sudah disetorkan itu dikembalikan saja, ya. Kemudian meminta kepada panitia untuk membuat tugas pengganti sehingga dia tetap dianggap mengikuti kegiatan studi tour dan nantinya akan mendapatkan nilai yang sama dengan lainnya. Nah, yang ketiga Ibu, biasanya
langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini kalau Ibu menghadapi suatu kendala atau permasalahan yang membutuhkan keputusan seorang pemimpin? Tentang langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama, saya akan menentukan sifat situasi tersebut, apakah benar melawan benar, apakah itu salah dan benar. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kalau benar melawan benar berarti termasuk pada dilema etika, kalau benar dan salah berarti termasuk dalam rujukan moral. Itu langkah yang pertama. Kemudian untuk langkah yang kedua, untuk bisa menyelesaikan kasus itu dengan seadil-adilnya, saya akan menanyakan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Mungkin siswa, mungkin orang tua siswa, mungkin juga pihak eksternal. Kemudian langkah berikutnya yang saya tempuh adalah mengumpulkan fakta dan data-data yang terkait dengan masalah tersebut, ya, karena ini penting sekali. Tanpa ada fakta dan data yang lengkap, ya tentu keputusan yang diambil ini akan ya mengalami suatu kecacatan, ya. Berikutnya yaitu saya akan memikirkan beberapa opsi tindakan. Jadi apa, penyelesaian apa nanti dari kasus yang muncul tersebut. Nah, selanjutnya juga saya akan melakukan evaluasi, ya, beberapa alternatif pemecahan masalah. Dari beberapa alternatif itu saya akan menentukan atau memilih opsi yang paling baik, ya, yang tentu saja bisa diterima oleh semuanya. Selanjutnya akan menjelaskan mengapa opsi itu diambil, ya. Kemudian menentukan cara mempraktekkan atau mengimplementasikan opsi tersebut, dan selanjutnya saya akan melakukan refleksi dari pengambilan keputusan itu, hal-hal apa saja yang masih kurang, ya, dan yang mungkin belum tepat. Nanti akan dilakukan perbaikan apabila muncul kasus atau masalah serupa. Baik Ibu, terima kasih sekali. Gini Bu, yang keempat ini berhubungan dengan keputusan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika nih Bu. Biasanya hal-hal apa nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan, saya akan mendasarkan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap pokok masalah, ya. Jadi saya akan menanyakan sedetail-detailnya bagaimana kronologis kejadiannya, kemudian bagaimana itu bisa terjadi, dan hal-hal lain, pokoknya mengupas tuntas, ya, tentang masalah yang terjadi atau yang muncul. Kemudian untuk yang kedua, saya anggap efektif kalau keputusan yang diambil dapat dilaksanakan untuk menghasilkan tindakan nyata yang memberikan dampak luas pada kepentingan orang banyak. Jadi tidak hanya dalam skop kecil, tetapi ini bisa dirasakan manfaatnya untuk kalangan yang lebih luas. Baik Ibu,
Selanjutnya, ketika ibu memutuskan sesuatu dihadapkan dengan permasalahan, tentunya banyak sekali tantangan tantangan dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan pada suatu permasalahan itu. Nah, hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagi saya tantangannya adalah apabila keputusan yang harus saya ambil itu mempertentangkan antara kepentingan individu dan kelompok. Ya, misalnya anak yang ingin bersekolah di suatu tempat tapi tidak memenuhi kriteria, kemudian dia mencoba untuk melakukan pendekatan kepada pihak yang bisa mengantarkan dia masuk ke sekolah tersebut. Nah, ini kalau misalnya diterima kan berarti sifatnya kan untuk kepentingan individu. Tetapi apabila misalnya kita tolak, itu untuk kepentingan yang lebih besar. Ya, jadi ini memang tantangan sulit sekali kadang-kadang untuk menentukan keputusan yang di dalamnya ada kepentingan individu dan kelompok. Kemudian yang kedua, ini apabila kita diminta untuk memilih antara keadilan dan pengecualian. Ya, keadilan itu kan berarti perlakuan yang sama bagi semua orang. Nah, pengecualian itu kan berarti di sana berbicara tentang kebaikan hati dan kasih sayang. Nah, disinilah ya kadang memang benar untuk kita memegang suatu aturan ya, tetapi terkadang membuat pengecualian itu juga merupakan tindakan yang benar. Nah, ini ya, ini tantangannya di sini ya. Kadang-kadang hati nurani kita itu memberontak dengan hal ini, tetapi ya bagaimana lagi karena harus mengambil suatu keputusan. Kemudian yang ketiga, membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab pada orang lain. Nah, di sini dituntut kejujuran, menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, ya, mungkin kelompok tertentu atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Kadang kita ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi karena sudah terikat dengan suatu kelompok, kalau jujur justru itu menjadi suatu hal yang buruk bagi kelanjutan dari sebuah kepentingan umum, sehingga kadang itu bertolak belakang ya. Kemudian yang keempat, memilih antara yang kelihatannya baik untuk saat ini dan terbaik untuk masa yang akan datang. Ya, kalau ini saya contohkan misalnya seorang siswa itu menjelang kelulusan kurang 1 bulan dari hasil keputusan Dewan Guru bahwa siswa itu harus dikeluarkan. Ya, itu benar karena kan dia melanggar tata tertib, melanggar ketentuan. Tetapi kalau dia dikeluarkan berarti kan masa depan dia akan terhambat paling tidak 1 tahun ya, dia harus mengulang di SMP. Nah, ini kalau kita terbaik saat ini yang diambil keputusannya, ya berarti siswa keluar ya, tidak melanjutkan walaupun ujian kurang 1 bulan. Tetapi kalau kita mengambil keputusan terbaik untuk masa yang akan datang, ya berarti oke lah ya, walaupun bagaimana dia melanggar karena faktor tadi ya, untuk kebaikan anak di masa mendatang agar dia bisa meraih cita-citanya dengan lancar ya, bagaimanapun kita luluskan. Itu hal-hal yang menurut saya menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Baik, yang keenam Ibu,
apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang biasa Ibu jalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus. Biasanya untuk kasus yang ringan ya langsung saya selesaikan ketika permasalahan atau kasus itu muncul. Tetapi untuk kasus yang berat itu biasanya ya saya tunda, dibuat jadwal penyelesaian agar nanti keputusan yang diambil itu keputusan yang baik, yang terbaik untuk semua pihak. Nah, untuk prosedur yang saya jalankan, saya melakukan analisis terhadap kasus tersebut berdasarkan paradigma pengambilan keputusan, ya, yang terdiri dari empat paradigma, ya. Kemudian yang kedua, saya akan menganalisis kasus berdasarkan prinsip pengambilan keputusan pada situasi dalam dilema etika, ya. 3 prinsip itu dijadikan pedoman. Dan yang ketiga, menganalisis, ya, yang saya lakukan selanjutnya adalah menganalisis kasus berdasarkan langkah-langkah pengambilan keputusan pada situasi dilema etika. Terima kasih Ibu jawabannya. Yang ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yaitu sebelum saya mengambil keputusan, saya akan melakukan musyawarah dulu dengan guru BK, kemudian dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan tim pengembang sekolah, pengawas, kemudian juga pejabat di jajaran dinas pendidikan. Ini agar tujuannya memperdalam dan memperluas pemahaman saya tentang masalah yang sedang dihadapi, ya, sehingga keputusan yang diambil menjadi keputusan yang bijak, tepat, dan di kemudian hari tidak muncul masalah baru. Jadi sudah masalah itu selesai, masalah itu tuntas. Baik Ibu, setelah sepanjang obrolan kita, bincang-bincang ringan kita, diskusi kita sejak tadi, akhirnya ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Baik, untuk pertanyaan ini, ya, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini, saya merasa bahwa ada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang mendasarkan pada paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan, ya, sehingga keputusan yang saya ambil ini lebih banyak diterima dan bermanfaat untuk orang lain atau orang banyak. Kemudian saya merasakan juga ada peningkatan kemampuan
dalam menghadapi masalah. Ini saya lebih sabar ya. Saya menghadapi dengan kepala dingin dan tidak terbawa situasi yang melibatkan emosi. Terima kasih Ibu Ami atas waktunya. Alhamdulillah kegiatan bincang-bincang ini, diskusi, sharing mengenai pengambilan keputusan yang pernah Ibu ambil ketika memimpin sebuah institusi, terutama sekolah ini, apakah sudah memenuhi 4 paradigma, memenuhi 3 prinsip, dan ke-9 langkah pengambilan keputusan. Ternyata memang sudah diawali dengan analisis dan diskusi dengan berbagai macam stakeholder, Ibu. Oke, jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ibu. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu instruktur, fasilitator, dan rekan-rekan guru penggerak yang saya banggakan, dalam kesempatan ini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan pimpinan. Artinya beliau pernah memimpin sebuah sekolah yang sudah malang melintang di Kabupaten Pemalang, terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Di sini kami akan berdiskusi mengenai dilema etika dan bujukan moral. Di sini kami akan berdiskusi, berbagi pengalaman dengan beliau, Ibu Tati, yang sudah sangat malang melintang memimpin berbagai SMP, beberapa SMP di Kabupaten Pemalang. Tentunya sudah sangat banyak memiliki pengalaman, Ibu. Di sini saya ingin sharing, Bu. Kita berdiskusi mengenai pengambilan keputusan yang dulu pernah Ibu lakukan pada saat menjadi pimpinan atau kepala sekolah. Baik, Ibu Tati yang kami hormati, kita langsung saja berdiskusi pada hari ini. Pertanyaan pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Saya pada saat ada permasalahan seperti itu, kita kelompokkan dari sudut pandang yang dari bukan moral maupun hukum. Jika permasalahan itu berkaitan dengan hukum, otomatis berkaitan dengan benar atau salah, tidak benar-benar saja. Tapi kalau itu urusannya dengan benar-benar saja, beda permasalahannya, yaitu itu masuk dalam kategori etika. Sedangkan untuk permasalahan yang berkaitan dengan norma moral atau hukum, ya kita otomatis berkaitan ataupun tidak pun sampai melanggar hukum. Kalau misalkan saja yang berkaitan dengan masalah melanggar hukum, otomatis ada perbedaan mana itu salah, mana itu benar. Seperti itu saja. Nah, yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya mengidentifikasi permasalahan itu dari sudut pandang, menimbang secara matang, dan kita pilih mana yang paling benar. Karena jangan sampai keputusan itu memihak ataupun merugikan salah satu pihak. Bagaimanapun, katakanlah itu hal yang benar, mana yang lebih istilahnya lebih penting seperti itu.
Jadi jangan sampai ada salah satu pihak dirugikan karena sama-sama punya kebenaran, namun mana dulu yang lebih penting itulah yang utama. Nah, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang diambil otomatis pasti itu mengidentifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Dengan begitu, kita mencari informasi dari orang-orang terdekatnya ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Setelah itu, baru kita mendiskusikan kepada pemangku kepentingan ataupun ya paling tidak warga di sekolah itu. Jangan sampai katakanlah dengan permasalahan yang ada kita segera mengambil keputusan, tetapi tidak dilacak dulu, tidak dikumpulkan, kita mencari apa ya istilahnya ya, mencari informasi yang valid. Jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan aturan yang ada. Jangan sampai katakanlah kita mengambil salah hati dan juga mengedepankan kepentingan umum. Jadi meskipun itu hal yang benar, tetapi bagaimanapun kita juga jangan sampai katakan hanya segelintir orang yang kita untungkan. Ya bagaimanapun kita tetap saja mempertimbangkan kepentingan orang banyak, kepentingan umum daripada kepentingan segelintir orang. Dan kepentingan umum itu pun saya kira yang benar-benar tidak melawan hukum ataupun yang sesuai dengan kaidah ataupun sesuai dengan aturan. Kenapa? Nah, yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan dalam mengambil keputusan itu pasti ada, karena bagaimanapun pasti ada pro dan kontra, itu pasti. Maka bagaimanapun kita analisis dari permasalahan dan kasus tersebut, dan jangan sampai katakanlah merugikan satu pihak. Kalau bisa menguntungkan kedua belah pihak, jangan sampai memihak dari salah satu salah satu pihak. Jangan sampai memihak dari salah satu pihak saja, tapi sebisa mungkin bisa menguntungkan dari kedua belah pihak karena sama-sama ada kebenaran, ada nilai benarnya. Baik, yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Tidak, karena kan dalam kehidupan sehari-hari dalam bekerja, kasus-kasus itu kan ada kasus besar, ada kasus menengah, dan juga ada kasus kecil. Kalau ada kasus kecil itu saya kira langsung diselesaikan saja, jangan sampai kasus kecil malah jadi membesar. Sedangkan kalau kasus besar itu ya seperti yang saya sebutkan yang pada awal tadi, kita identifikasi permasalahan, terus juga kita cari solusinya, kita mencari informasi-informasi dari orang-orang yang terkait, kita mencari informasi-informasi dari orang-orang yang terlibat, dan kita cari solusi. Baik Bu, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa
yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Dalam menyelesaikan suatu kasus, kita kan tidak hidup sendiri. Kita itu kan ibaratnya di dalam sekolah itu kan rumah tangga, ada suatu tim. Ya. Timnya itu meskipun tidak tertulis di situ, ada rekan-rekan kerja, ada wakil-wakil, ada orang tua murid, ada stakeholder yang membantu kinerja kita. Jangan sampai dalam mengambil suatu keputusan kita ambil sendiri, yang namanya dalam pemikiran satu orang itu akan lebih baik pemikirannya dari banyak masukan orang. Karena bagaimanapun di dalam suatu keputusan itu tadi, kalau satu otak saja tidak bisa mencakup semua permasalahan yang ada, paling tidak ada masukan dari pihak-pihak yang terkait tadi, maka insya Allah keputusan yang kita ambil itu akan. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang pasti dari permasalahan-permasalahan yang ada, kita sebagai manusia, kita sebagai yang dituakan, otomatis itu akan lebih bijaksana. Tidak bisa mengambil keputusan dengan busa-busu, tidak. Pasti dengan adanya perjalanan tadi kita lebih bisa bijaksana, seperti itu. Bisa bijaksana, bisa menganalisis suatu permasalahan itu dengan menempatkan permasalahan itu skala prioritas, mana yang lebih utama, mana yang tidak, mana yang lebih urgen, dan mana yang tidak. Karena bagaimanapun itu semuanya butuh penyelesaian, butuh solusi. Kalau misalkan kita tidak dengan analisis yang benar, bisa-bisa solusi yang kita ambil itu tidak tepat. Baik, terima kasih Bu Tati atas waktu yang sudah disempatkan untuk berbincang-bincang bersama, berdiskusi di sini mengenai pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, yang mana Ibu kan sudah sangat berpengalaman dalam memimpin sebuah institusi, terutama sekolah. Maka hal ini perlu kami lakukan, terutama saya, dalam rangka kelak ketika saya disuguhkan atau dibenturkan kepada masalah-masalah itu dapat menjadikan referensi atas pengalaman yang pernah Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sama-sama semoga panjenengan semuanya lebih maju, lebih baik. Amin amin. Matur nuwun Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Pancasila, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar,
kepada Ibu Pertiwi.